Halo guys, aku Cikal and welcome back to my channel. Di video kali ini aku bakalan bahas tentang kisah pembunuhan sadis yang dilakoni anak sendiri terhadap ibunya. Tahun 2013 silam, seorang gadis bernama Isabella Guzman menghabisi nyawa orang tuanya. Kisah ini banyak dicari warganet di sosial media. Minggu 6 September tahun 2020. Gadis kelahiran tahun 1995 asal Colorado, Amerika Serikat, menikam ibunya sebanyak 151 kali, dan parahnya lagi, bagian yang ditikam adalah wajah dan leher ibunya, hingga menyebabkan ibunya meninggal dunia. Perlakuan tak biasa itu pun mengundang berbagai reaksi di dunia. Apalagi kasus tersebut kala itu menjadi headline di beberapa media mainstream internasional. Faktanya, gadis tersebut memiliki gangguan kejiwaan akibat broken home. Ayah dan ibunya bercerai ketika ia masih kecil. Isabella dan ibunya Yu Min Hoi diketahui kerap bertengkar, apalagi semenjak ibunya menikah lagi dengan seorang pria bernama Ryan Hoi. Menurut keterangan beberapa aparat setempat, Isabella semakin sering melawan ibunya yang diduga karena kesal dengan ibunya yang menikah lagi. Sehari sebelum menikam ibunya, Isabella juga sempat mengirimkan surat email kepada ibunya yang isinya, "Kau akan menebusnya." Ketika menerima surat itu, ibunya sempat menelpon kepolisian dan meminta datang ke rumahnya. Polisi pun datang memenuhi permintaan ibunya. Keesokan harinya, Isabella melancarkan aksinya membunuh sang ibu di rumahnya. Di blok 2600 Jalan South 5, polisi menemukan jasad Yun Min Hoi dalam keadaan mengenaskan di dalam kamar mandi lantai 2. Berselang beberapa jam kemudian, Isabella Guzman diringkus dalam waktu 16 jam semenjak ditetapkan sebagai buronan. Ketika itu usianya masih 18 tahun dan kini memasuki usia 25 tahun. Pengadilan Colorado sendiri memvonis bahwa Isabella tidak bersalah. Dia dikirim ke rumah sakit pemerintahan di Pueblo untuk menjalani perawatan kejiwaan. Menurut keterangan dokter yang merawatnya, Dr. Richard Pounds, Isabella didiagnosa mengalami penyakit gangguan jiwa. Jadi dia itu kayak yang sering menatap ke ruang hampa, lalu berbicara dengan seorang yang tidak terlihat, dan dia pun tertawa sendiri, ungkap Dr. Richard. Untuk kronologi kejadiannya, Ryan Hoi sempat memberitahukan kepada pihak yang berwenang bahwa Isabella Guzman pergi ke kamar tidurnya setelah polisi pergi. Kemudian Isabella Guzman bahkan tetap di sana sepanjang malam. Sedangkan sang ibu kala itu telah kembali bekerja. Sekitar pukul 21.30, Yun Min Hoi kembali ke rumah dan langsung menuju ke atas untuk mandi. Tak selang berapa lama, Ryan Hoi mengaku mendengar suara dentuman dari lantai atas. Ia juga mengaku sempat mendengar suara sang istri yang terus memanggil namanya kepada polisi. Ryan Hoi juga menuturkan bahwa Isabella Guzman sempat menghalanginya untuk masuk. Ketika Ryan Hoi mencoba membuka pintu, Isabella Guzman justru mendorongnya dengan punggung agar tetap tertutup. Ia juga melihat darah mulai mengucur dari bawah pintu kamar mandi. Khawatir dengan sang istri, Ryan Hoi langsung menelpon 911 dan menceritakan apa yang ia lihat. Kepada polisi, Ryan Hoi juga melaporkan bahwa ia melihat Isabella Guzman sudah berdiri di ambang pintu kamar mandi sambil memegang pisau saat ia kembali ke atas. Fakta selanjutnya yang ditemukan, kondisi yang sangat mengenaskan. Tak hanya melihat Isabella Guzman berdiri di ambang pintu, Ryan Hoi juga menyaksikan sang istri terbaring di lantai kamar mandi. Kala itu,
kondisi Yoon Min Hoy dalam keadaan berlumur darah dengan tongkat baseball tergeletak di samping tubuhnya. Selang 2 jam polisi tiba di kediaman Yoon Min Hoy. Mereka menemukan tubuh Yoon Min Hoy tergeletak di lantai kamar mandi dengan luka robek dan tusukan yang cukup banyak. Yoon Min Hoy dinyatakan meninggal di tempat kejadian pada pukul 22:28. Isabella Guzman ditangkap 16 jam kemudian. Seperti yang udah aku bilang tadi, setelah membunuh sang ibu, Isabella Guzman kabur ke sebuah minimarket di dekat rumahnya. Di sana, Isabella Guzman membersihkan diri. Ia juga sempat berbohong kepada petugas minimarket. Isabella Guzman mengaku telah diperkosa dan gadis berusia 25 tahun tersebut kemudian meminta izin untuk mencuci rambut di wastafel dan mengganti pakaian. Mengaku telah diperkosa, Isabella Guzman justru meminta petugas minimarket untuk tak menelpon polisi. Ia juga menolak diantarkan pulang. Isabella Guzman akhirnya diringkus polisi selang 16 jam semenjak ditetapkan sebagai buronan. Saat melakukan pembunuhan kepada ibunya, Isabella Guzman baru berusia 18 tahun. Kini ia diketahui sudah berusia 25 tahun. Fakta selanjutnya yang ditemukan bahwa Isabella Guzman ini tidak dipenjara. Pada sidang pengadilan, Isabella Guzman justru dinyatakan tidak bersalah. Putusan ini berdasarkan tinjauan hakim berdasarkan hasil evaluasi mental Isabella Guzman. Padahal gadis berusia 25 tahun ini telah terbukti menikam dan memukuli sang ibu dengan tongkat baseball. Namun Isabella Guzman dinyatakan tak bersalah dan tak dipenjara dengan alasan gangguan jiwa. Fakta selanjutnya yang ditemukan bahwa Isabella Guzman ini dikirim ke rumah sakit jiwa. Tidak dipenjara, Isabella Guzman justru dikirim ke rumah sakit pemerintahan di Pablo. Alasan Isabella Guzman dikirim ke rumah sakit untuk menjalani perawatan kejiwaan. Menurut keterangan dokter yang merawatnya, seperti yang udah aku bilang tadi, Dr. Richard Pounds, Isabella Guzman ini didiagnosa mengalami paronia skizofrenia. Dia sering menatap ke ruang hampa, lalu bicara dengan seseorang yang tidak terlihat, dan dia tertawa sendiri. Dokter bersaksi bahwa Isabella Guzman tidak percaya bahwa ibu sebenarnya adalah ibu kandung yang telah ia bunuh. Selama ini, Isabella Guzman berdelusi bahwa ibu kandungnya merupakan sosok wanita bernama Cecelah. Bahkan ia juga meyakini bahwa sang ibu perlu dibunuh untuk menyelamatkan dunia. Kami menghukum orang yang membuat keputusan untuk melakukan kesalahan ketika mereka tahu lebih baik dan mereka bisa melakukan sesuatu yang berbeda. Dan dalam kasus khusus ini saya yakin berdasarkan bukti yang saya lihat dan informasi yang telah disajikan di pengadilan bahwa wanita ini tidak tahu benar dan salah. Dan dia tidak bisa bertindak berbeda dari yang dia lakukan. Mengingat signifikansi skizofrenia dan delusi paranoid, halusinasi visual yang dapat didengar yang dia alami. Saya yakin akan hal itu. Dan saya merasa demi keadilan, saya harus mengambil langkah-langkah ini. Kata Jaksa Wilayah Distrik Yudisial ke-18. Jaksa Wilayah juga mengatakan bahwa Isabella Guzman akan tetap di sana sampai dia tidak lagi menjadi ancaman bagi komunitas atau dirinya sendiri. Isabella Guzman juga kemungkinan besar akan berada di rumah sakit jiwa selama sisa hidupnya. Jadi guys, segitu dulu cerita dari Isabella Guzman ini yang tega ngebunuh ibunya sendiri. Aku berharap bahwa kasus ini adalah kasus terakhir yang aku dengar. Seorang anak kayak tega ngebunuh ibunya. Aduh sumpah, ini tuh yang kayak di luar pikiran aku. Sekali lagi aku mau ucapin sama kalian, subscribe, jangan lupa like juga, jangan lupa komen. Kalian boleh ngirim ide-ide video selanjutnya. Jangan lupa kritik dan sarannya juga.
Hidupin loncengnya biar kalian tahu aku upload video baru. Sampai ketemu di next video. Bye.